Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi Umu Aisyah. Apa kabar emas semuanya? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan yang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Ummah, kali ini kita akan sharing kembali. Jadi kita akan ngobrol santai. Tapi ngobrol santainya kita insya Allah tetap di dalam batas syariat ya. Jadi standarnya kita tetap adalah ajaran Islam, nggak boleh menyimpang dari sana. Apa yang mau kita obrolin hari ini? Temanya adalah santai. Nah, jadi kita ngobrol santai dengan tema judulnya santai juga gitu ya Umma ya. Oke, ngomong-ngomong tentang santai, saya punya satu pengalaman lagi nih Umma yang mau saya share ke Umma semuanya, dan mudah-mudahan itu jadi pembelajaran baru lagi buat kita. Nah, jadi kemarin itu ada teman saya yang curhat ke saya tentang masalahnya dia. Nah, kita sebagai orang yang dicurhatin pasti akan apa ya, memberikan solusi, akan berusaha untuk memberikan saran yang terbaik ya Umaya, yang mana yang terbaik ini harusnya standarnya juga back to Islam gitu. Standarnya juga adalah syariat Islam. Nah, jadi standarnya kita itu bukan perasaan ya Umah ya, apalagi kan kita wanita gitu. Biasanya kalau misalnya kita curhat atau kita jadi tempat curhat, kita ngasih solusi itu baper gitu, bawa perasaan gitu. Padahal misalnya posisinya teman kita itu kalau dalam ajaran Islam memang dia posisinya salah, karena kita baper, bawa perasaan, ya kita bener-benerin aja gitu. Oh iya ya, padahal nggak kayak gini ya, kasihan banget kamu, dan segala macam gitu ya Umah ya. Nah, jadi pas waktu teman saya curhat ke saya itu, saya ngeresponnya kayak gini. Gini Ummah, sebenarnya kalau dalam Islam itu harusnya kayak gini. Nah, saya kan ngeresponnya kayak gitu ya Ummah ya. Entahlah apakah itu mungkin nggak familiar didengar oleh teman saya gitu, respon seperti itu. Jadi dia ngerespon balik ke saya itu kayak gini Ummah. Santai aja ngeresponnya. Nah, jadi dia ngerespon kayak gitu Ummah. Beberapa kali dia ngerespon kayak gitu. Santai aja ngeresponnya kayak gitu. Nah, terus saya lanjutin lagi gitu, kasih saran ke dia. Jadi uh, dalam Islam itu seperti ini seperti ini. Nah, kayak gitu. Saya lanjutin kasih saran ke dia. Walaupun dia kembali ngerespon ke saya. Santai aja ngeresponnya gitu. Dia masih bilang ke saya kayak gitu ya, Mbak ya. Kemudian di akhir curhat, di akhir sharing itu baru saya bales gitu, baru saya respon kata-kata dia yang nyuruh santai itu tadi. Jadi saya respon, inggih kita santai, kita ngobrolnya santai banget, tapi santainya kita tetap sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi insya Allah santainya kita pun akan bernilai pahala, akan bernilai ibadah, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi dari sini ya Ummah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, ternyata masih banyak di antara kita, atau mungkin bisa jadi diri kita sendiri ya Ummah ya. Saya sendiri sih itu yang saya rasakan mungkin sebelum saya belajar Islam, sebelum saya mengkaji Islam kafah gitu ya Ummah ya. Yang kita lakukan itu adalah memilah-milah atau menggunakan ajaran Islam, menggunakan agama itu hanya dalam hal-hal tertentu aja gitu. Misalnya hal-hal yang kita anggap itulah yang dinamakan dengan ibadah, misalnya sholat, puasa, kemudian lagi apa, zikir, kemudian haji, perkara nikah, dan segala macam gitu ya Ummah ya. Itu yang kita anggap ibadah, hanya itu yang kita anggap ibadah. Nah, jadi hanya dalam itu gitu, hanya dalam hal itu kita bawa Islam itu tadi, kita bawa syariat itu tadi. Tapi dalam hal lain, dalam perkara lain, misalnya pergaulan, kemudian lagi cara kita berjual beli, misalnya seperti itu ya Ummah ya, atau cara kita uh, mendidik anak kita, atau cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu misalnya interaksi
yang kita anggap santai, misalnya dalam kondisi bercanda, misalnya kayak gitu ya Ummah ya, maka dalam hal itu kita nggak usah lah, nggak perlulah bawa-bawa agama, nggak perlulah bawa-bawa syariat Islam. Nah, begitu banyak ya Ummah ya, di antara teman-teman kita yang masih berpikir seperti itu. Nah, termasuk dalam hal bercanda ini tadi, termasuk dalam hal santai ini tadi. Jadi kita pikirnya kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kita yang ikhwan, mungkin mereka lagi ngopi bareng, atau kita yang akhwat misalnya lagi ngerujak bareng kayak gitu ya Ummah ya. Nah, dalam kondisi santai seperti itu, atau dalam kondisi bercanda, misalnya bercanda, it's okay kita ngomong apapun, ngelakuin apapun gitu ya Ummah ya, tanpa memikirkan apakah itu sesuai atau enggak dengan ajaran Islam. Nah, padahal ya Ummah ya, kalau kita yakin gitu kan, kita yakin ya Ummah ya, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau kita yakin kan malaikat-malaikat Allah itu mereka bertugas itu 24 jam gitu ya Ummah ya. Mereka nggak akan istirahat walaupun kita dalam kondisi santai gitu ya Ummah ya. Apakah malaikat-malaikat itu akan istirahat gitu untuk mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan gitu ya Ummah ya. Kalau kita dalam kondisi santai kan nggak kayak gitu, mereka tetap akan stay kapanpun, dimanapun kita gitu, untuk mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Nah, dan kemudian lagi, kalau misalnya kita berpikir bahwa dalam kondisi bercanda atau dalam kondisi santai itu tadi, dalam kondisi kita ngeguyon sama teman-teman kita, itu misalnya nggak apa-apa, misalnya kita bohong sekalipun, misalnya kayak gitu ya Ummah ya, ternyata itu kesalahan yang besar banget gitu ya Ummah ya. Kenapa saya bilang kesalahan yang besar banget? Ternyata hal ini pun diatur di dalam Islam gitu. Rasulullah bersabda ya Ummah ya, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia, celaka dia. Nah, Rasulullah mengatakan celaka dia itu nggak satu kali loh Ummah di sana. Berarti kan ini suatu hal yang buruk banget gitu ya Ummah ya. Nah, bayangkan kalau kita nggak tahu tentang hal ini dan kita terus aja ngelakuin gitu ya Ummah ya, niatnya kita karena itu dalam kondisi santai gitu. Jadi kita niatnya mau pengen apa sih, mau bikin teman-teman kita bahagia, mau bikin mereka tertawa gitu. Terus kita bohong gitu, bohong dalam keadaan tersebut gitu ya Ummah ya. Ternyata kata Rasulullah, celakalah dia, celakalah dia. Dan kemudian lagi Rasulullah juga mengapresiasi mereka yang kokoh, mereka yang teguh istiqomah untuk menjaga syariat Islam ini tetap terlaksana meskipun dalam kondisi santai, meskipun dalam kondisi bercanda. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, aku menjamin istana di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Masya Allah ya Ummah ya. Jadi Rasulullah itu menjamin istana di tengah surga gitu ya Ummah ya. Istana di tengah surga. Jadi hadiahnya itu sangat luar biasa, yang tentu juga untuk perbuatan yang juga luar biasa gitu loh Ummah, bukan perbuatan yang remeh temeh gitu. Kalau yang perbuatan yang remeh temeh mungkin hadiahnya payung, kipas angin gitu ya Ummah ya, tapi ini hadiahnya adalah istana di tengah surga gitu ya Ummah ya. Nah, ini adalah bukti ya Ummah ya, adalah bukti. Pelajaran berikutnya yang harus kita ambil adalah bahwa Islam itu benar-benar mengatur semua hal ya Ummah ya, nggak cuma dalam hal-hal perkara ibadah langsung kepada Allah seperti yang selama ini kita pahami, tapi Islam itu mengatur perkara yang kecil yang mungkin kita anggap itu enteng, nggak perlu bawa-bawa Islam, misalnya seperti kondisi santai itu tadi. Bahkan Islam mengatur dalam kondisi bercanda sekalipun. Nah, kemudian lagi Ummah, kita kan wanita ya Ummah ya, biasanya yang curhat itu wanita ya Ummah ya. Nah, jadi yang suka kumpul-kumpul juga wanita ya Ummah ya, walaupun saat ini juga yang ikhwan juga suka kumpul-kumpul sih, tapi mereka kumpul-kumpulnya
nggak banyak bicara, tapi yang banyak bicara itu kita gitu ya ummah, kita wanita, kita dianugerahi oleh Allah kelancaran dalam berbicara. Nah, alangkah lebih mulianya ummah kalau kelancaran kita dalam berbicara ini gitu ya ummah ya, kita arahkan, kita belokkan gitu ya ummah ya, untuk sesuatu hal yang akan mendatangkan pahala untuk kita, untuk sesuatu hal yang dia akan bernilai ibadah gitu loh ummah. Jadi kita jadikan kelancaran kita berbicara ini untuk apa? Untuk dakwah, untuk bicara Islam gitu, bicara yang benar, membicarakan Islam kafah, Islam secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya hobinya apa, hobi saya ngomong dakwah. Hobi kamu apa? Hobi saya ngomong Islam kafah. Nah kayak gitu ya ummah ya, indah banget masya Allah. Mudah-mudahan pelan-pelan ya ummah ya, tentu semua ini perlu ilmu, jadi pelan-pelan dengan cara kita terus belajar, terus mengkaji Islam, kita bisa merubah standar setiap hal itu tadi. Standar apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan itu menggunakan standar syariat Islam, standar ajaran Islam. Oke ummah, itu ngomong santai kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya ummah ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.